Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar yang dirayakan umat Muslim. Umat Muslim akan melakukan pemotongan hewan kurban sebagai pelaksanaan ibadah Idul Adha. Di Indonesia sendiri, hewan ternak yang paling umum dikurbankan adalah sapi dan kambing. Daging penyembelihan hewan kurban tersebut nantinya juga akan dibagikan kepada golongan orang-orang yang tidak mampu. Selain identik dengan penyembelihan hewan kurban, masyarakat di berbagai daerah juga memiliki tradisi-tradisi unik ketika Hari Raya Idul Adha tiba. Apa saja tradisi-tradisi unik tersebut? Megang di Aceh. Megang adalah tradisi yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh terhadap Tuhan. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh dengan memasak daging dan makan bersama keluarga serta kerabat. Prosesnya berawal dengan pemotongan hewan kurban. Kemudian, lanjut dengan membagikan daging ke warga sekitar dan fakir miskin. Meski inti acaranya adalah penyembelihan dan pembagian daging kurban, namun ada juga masyarakat Aceh yang langsung membeli daging di pasar. Apitan di Semarang. Apitan menjadi bentuk rasa syukur warga setempat atas rezeki hasil bumi dari Tuhan. Isi acara ini adalah pembacaan doa dan arak-arakan hasil pertanian dan peternakan warga setempat. Nantinya, warga yang ikut hadir di acara Idul Adha ini akan berebut untuk mengambil hasil tani yang menjadi arakan. Gamelan Sekaten di Surakarta. Pengaruh Wali Songo dalam kegiatan masyarakat di Jawa memang cukup kental. Salah satunya adalah tradisi gamelan sekaten di Surakarta. Tak hanya saat Idul Adha, gamelan sekaten juga menjadi tradisi Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khusus saat perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan akan mulai setelah sholat Idul Adha selesai. Acara ini terbuka untuk umum, jadi bisa banget kamu masukkan ke daftar kegiatan saat berlibur ke Surakarta. Biasanya, warga yang menyaksikan gamelan sekaten akan mengunyah kinang. Menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang bertujuan agar mereka mendapat umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini di tahun-tahun berikutnya. Grebek gunungan di Yogyakarta. Yogyakarta juga tidak mau ketinggalan tradisi uniknya saat Hari Raya Idul Adha. Kesultanan Yogyakarta menggelar tradisi tahunan sebelum hari Idul Adha yang bernama Grebek Besar di pelataran Masjid Gede, Yogyakarta. Tradisi ini disambut dengan sangat antusias di lapangan alun-alun karena ingin melihat arak-arakan gunungan hasil bumi yang dibawa oleh prajurit Keraton Yogyakarta. Namun, sebelumnya akan diawali terlebih dahulu dengan iring-iringan pasukan Keraton Yogyakarta. Iringan tersebut berjalan menuju Masjid Gede untuk dilaksanakan proses mendoakan gunungan oleh penghulu keraton. Selesai didoakan, 4 gunungan tersebut langsung menjadi rebutan masyarakat, sehingga dalam waktu yang singkat, hasil bumi dalam gunungan itu habis. Masyarakat meyakini bahwa hasil bumi yang berhasil didapat dari gunungan akan mendatangkan rezeki. Toron dan Nyalase di Madura. Masyarakat Madura memiliki tradisi unik di Hari Raya Idul Adha. Mereka yang bekerja atau tinggal di luar Madura akan berbondong-bondong untuk mudik saat Hari Raya Kurban. Hanya saja, penyebutan mudik dalam bahasa Madura adalah toron. Saat toron ke Madura, warga setempat juga melakukan nyalase. Dalam bahasa Madura, nyalase berarti nyekar atau ziarah ke makam untuk mendoakan para leluhur. Kegiatan nyalase ini biasa mereka lakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jemur kasur di Banyuwangi. Warga setempat juga punya tradisi unik saat Idul Adha, yakni jemur kasur atau mepek kasur. Tradisi ini secara khusus dilakukan oleh suku Osing yang ada di Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi. Prosesnya dimulai dengan tari gandrung yang kemudian berlanjut dengan penjemuran kasur. Semua warga akan menjemur kasur di depan rumah dari pagi hingga sore hari. Uniknya, kasur-kasur warga desa ini adalah kasur gembil dengan warna corak hitam dan merah. Hitam memiliki arti langgeng dan merah itu berani. Tradisi ini berlangsung menjelang Hari Raya Kurban dengan tujuan menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ngejot di Bali. Tak hanya terkenal dengan pariwisatanya, Bali juga identik dengan toleransi beragama yang tinggi. Perbedaan agama di masyarakat Bali justru menghasilkan tradisi yang penuh makna. Salah satunya adalah tradisi ngejot. Ini adalah rutinitas umat beragama di Bali untuk merayakan hari penting dalam keagamaan, termasuk saat Idul Adha. Warga Muslim Bali akan menjalankan tradisi ini dengan berbagai makanan, minuman, serta buah kepada tetangga non-Muslim. Kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur warga Muslim terhadap tetangganya yang memiliki toleransi tinggi.
Ngenjot sendiri sudah berjalan turun-temurun hingga saat ini. Jadi, saat kamu berlibur di Bali, jangan heran ya saat tradisi ini sedang berlangsung. Akhirnya Kalompoang di Goa, Sulawesi Selatan. Tepatnya Goa juga punya tradisi Hari Raya Idul Adha yang sangat sakral, yaitu Akhirnya Kalompoang. Tradisi ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yang dimulai saat sehari menjelang Idul Adha dan Hari Raya itu sendiri. Ini adalah acara resmi untuk menyuci benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. Prosesinya dilakukan di Istana Raja Goa atau Rumah Adat Bala Lompoa. Acara Idul Adha ini sendiri menjadi salah satu upaya untuk mempersatukan keluarga kerajaan dengan pemerintah. Kaul Negeri dan Abda'u di Maluku Tengah. Tradisi Kaul Negeri dan Abda'u dari warga negeri Tulehu ini adalah acara adat warga setempat yang unik dan tidak kamu temukan di daerah lain. Prosesnya, pemuka adat dan agama di negeri Tulehu akan menggendong 3 ekor kambing dengan kain setelah salat Idul Adha selesai. Mereka akan berjalan mengelilingi desa dengan iringan takbir dan sholawat menuju masjid. Baru setelahnya, penyembelihan hewan kurban akan berlangsung setelah asar. Tujuan perayaan Idul Adha yang sudah berjalan ratusan tahun ini untuk menolak bala serta meminta perlindungan pada Tuhan. Sapi Manten. Tradisi unik lainnya adalah sapi manten di Pasuruan. Sehari sebelum hari Idul Adha, masyarakat desa Watestani, Kecamatan Grati, Pasuruan, mengadakan manten sapi, yang artinya pengantin sapi, sebagai penghormatan terhadap sapi atau hewan kurban lain yang akan disembelih. Sapi yang akan dijadikan kurban dihias dengan cantik sebelum diberikan pada masjid atau panitia kurban. Rangkaian acara manten sapi diawali dengan memandikan sapi dengan air kembang hingga bersih. Setelah sapi sudah siap, sapi diarak menuju masjid oleh warga di kampung. Tradisi manten sapi semakin meriah dengan adanya ratusan ibu-ibu yang membawa berbagai peralatan rumah tangga dilengkapi dengan bumbu dapur sebagai persiapan untuk menyembelih sapi, melainkan sebuah kebiasaan yang telah berlangsung lama secara turun-menurun. Tradisi unik Idul Adha di Indonesia patut untuk terus dilestarikan sebagai daya tarik tradisi keagamaan selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur-unsur negatif yang menimbulkan kerugian.